Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue akan kasih update seputar iOS lagi. Kali ini datang dari beta version ya, developer beta, yaitu 18.5 developer beta yang ketiga. Ini adalah lanjutan dari beta 2 kemarin dan memang udah gue coba update dan gue coba telusuri apa aja sih yang baru dalamnya. Sepertinya memang iOS 18.5 version ini bukan yang major update ya, cuma minor update aja, tapi tetap ada beberapa perubahan kecil di dalamnya. Dan udah gue rangkum semuanya, jadi langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS 18.5 beta ketiga. Ini gue update pakai iPhone utama gue, yaitu 15 Pro Max. Di sini size update-nya gue dapetin di angka 7,52 GB. Memang ini besar ya untuk size update-nya, karena memang posisinya tuh dari 18.5 beta pertama. Jadi untuk beta keduanya tuh gue skip, yang kemungkinan bikin size update-nya jadi besar seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian posisinya dari beta yang kedua, itu size update-nya nggak besar ya, cuma 900 MB-an, nggak nyampe 1 GB. Jadi buat kalian yang mau update, pastikan terlebih dahulu iOS kalian tuh ada di iOS berapa sebelumnya. Karena kita akan cek untuk build number-nya, kita pergi aja ke bagian setting, general, about sini ada iOS version, yaitu 18.5 22 F5053C. Jadi pastikan buat kalian yang mau update ke beta ketiga ini, untuk build number-nya sama ya, seperti yang ada di iPhone gua ini. Untuk modem firmware-nya yaitu 2.60.02. Sementara untuk iPhone storage-nya, di sini loading-nya lumayan cepet ya. Kita scroll ke paling bawah. Di sini ada iOS dan juga sistem data. Untuk iOS-nya gue dapetin di angka 18,51 GB. Ini terdiri dari iOS-nya 12,24 GB dan juga Apple Intelligence-nya 6,27 GB. Buat kalian yang iPhone-nya tuh nggak support Apple Intelligence, pastinya nggak akan ada ya untuk size dari Apple Intelligence-nya. Dan pastinya bikin size dari iOS itu akan lebih kecil ya, di 11 mungkin sampai 12 GB-an. Lalu untuk sistem datanya gue dapetin di angka 1,07 GB. Memang ini tergolong kecil karena memang rata-rata ada di angka 7 sampai 8 GB-an, dan pastinya ini tuh tentatif ya, nggak akan stuck di 1,07 GB, pastinya akan berubah juga mungkin di 6 sampai 7 GB-an. Sekarang kita akan cek mengenai apa aja sih yang baru di 18.5 beta ketiga ini. Seperti yang gue bilang di awal tadi, untuk iOS 18.5 version ini tuh tergolong yang minor update ya, seperti di 18.3 sebelumnya. Jadi kalian nggak usah berharap banyak untuk major update yang ada di 18.5 ini. Untuk perubahan kecilnya memang tetap ada ya. Kita pergi aja ke bagian setting sini, pilih yang general, pilih Apple Care and Warranty sini. Nah, dia langsung nampilin beberapa device yang connect dengan iCloud kalian. Di sini gue ada iPhone, ada MacBook, ada iPhone sebelumnya, ada AirPods, ada Apple TV, dan juga ada iPhone sebelumnya yang udah gue ganti dengan 15 Pro Max ini. Nah, perubahannya di mana? Di 18.4 sama 18.5 beta 1 kemarin tuh ini nggak ada ya. Jadi blank itu poin 1 dan poin 2 deh. Kayaknya dia nggak nampilin seperti ini. Memang sebelumnya nampilin dia, cuma di 18.4 RC, kalau nggak salah dimulai RC itu sampai 18.5 beta yang kedua, dia tuh crash dan juga blank gitu ya, nggak bisa nampilin device-device yang connect dengan iCloud kalian, di mana ada di Apple Care and Warranty ini. Yang kedua itu ada di bagian aplikasi foto. Jadi kalau kita pergi aja bagian foto sini, lalu kita pilih yang recently delete di sini, kita unlock dulu. Nah, kayak ini. Nah, ini kan ada beberapa foto yang udah kalian hapus, artinya udah masuk ke folder sampah ya, sebelum kita hapus permanen. Nah, di 18.5 beta pertama itu sempat dimunculkan ya untuk recover all di sini nih, di bagian sini. Gue udah sempat screenshot, jadi seperti ini untuk tampilannya, recover all. Jadi dia tuh bisa merecover semua foto yang udah sempat kalian masukin ke folder sampah ini tanpa harus seleksi satu persatu. Nah, di 18.5 beta ketiga ini dihilangkan ya, karena memang sempat dihilangkan juga di versi RC 18.4 dan juga versi resmi. Dimunculkan kembali di 18.5 beta pertama dan juga kedua, dan dihapus kembali di 18.5 beta ketiga. Gue nggak tahu maksudnya Apple seperti apa, tapi gue sih berharap itu tetap dimunculin ya, karena memang biar nggak kosong-kosong banget di bagian bawahnya, dan kita juga bisa nge-recover all tanpa harus seleksi satu persatu. Ya paling itu aja yang ada di 18.5 beta ketiga ini, nggak ada banyak hal. Selanjutnya mungkin gue akan kasih tahu beberapa bugs yang udah di fix atau muncul ya di 18.5 beta ketiga ini. Untuk bugs yang udah di fix sama Apple, yaitu ada di bagian Safari ya. Jadi di iOS sebelumnya tuh gue dapetin bugs yang mana untuk aplikasi Safari ini, si icon itu gue masukin di sini, terus gue lock screen, dia tiba-tiba hilang.
gue masukin lagi ke sini, gue munculin di bagian bawah pojok kiri sini, gue lock screen iPhone-nya, dia langsung hilang lagi. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Nah, dia kosong gitu ya. Padahal ini udah gue masukin nih icon Safari-nya, kan nggak mungkin dong kosong kayak gitu di bagian bawah sini. Gue masukin terus gue lock screen HP-nya, gue unlock lagi, dia tiba-tiba hilang. Kayak gitu terus ya di 18.5 beta pertama. Gue nggak tahu di beta kedua tuh udah di fix atau belum, tapi yang gue rasain di beta pertama seperti itu. Nah, sekarang di beta ketiga, pas gue lock screen kayak gini nih iPhone-nya, gue unlock lagi, dia tetap ada ya untuk icon Safari-nya, jadi nggak ada masalah. Bug selanjutnya ada di bagian AirDrop. Jadi AirDrop ini kadang suka lemot ya di beta pertama kemarin, dan di beta ketiga ini gue kayaknya masih sama yang ngalamin. Gue nggak tahu kalian ngalamin juga atau enggak, tapi memang yang gue rasain seperti itu ya. Pada saat kita mau connect ke iPhone yang lain ya, mau kirim file, padahal untuk kedua iPhone-nya itu memang memiliki kontak yang sama ya, jadi dia tuh udah save kontaknya. Gue kirim pakai everyone for 10 minutes, dia tetap sama ya, lemot gitu, nggak bisa connect secara cepat untuk si AirDrop-nya. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya gue sih berharapnya di 18.5 beta 4 bisa di fix ya hal-hal kecil seperti ini. Perpindahan lensa di bagian kamera 0,5 ke 1. Ini adalah lensa utamanya. Satu kali dari 0,5 seperti ini ultrawide kita pindahkan ke bagian lensa wide. Dia tetap patah ya. Masih sama seperti di iOS sebelumnya. Kedua kali dia smooth, 5 kali dia semakin smooth. Pindah ke 0,5 agak shaky gitu. Pindah ke lensa wide, dia tetap patah. Jadi untuk bugs ini tetap ada ya di 18.5 beta ketiga. Untuk performa gue belum bisa kasih gambaran secara menyeluruh karena baru aja gue update beberapa jam yang lalu, dan gue belum bisa kasih gambaran performa yang mungkin kalian inginkan. Tapi untuk scrolling sosial media yang biasa gue pakai sih beberapa jam ini gue rasain masih aman ya, nggak ada masalah sama sekali. Untuk battery life-nya juga belum bisa kasih tahu banyak. Suhu dari device-nya juga yang pasti nggak hangat ya. Gue pakai cobain tadi rekam video, itu nggak sepanas pada iOS sebelumnya. Tapi mungkin karena memang gue rekamnya di indoor ya, dan ada AC juga. Kalau di kondisi outdoor sih gue nggak jamin ya bisa adem. Untuk next update-nya 18.5 beta keempat tuh harusnya ada di minggu depan ya, di 29 dini hari, Selasa dini harinya. Yang versi RC-nya ada di 6 Mei dini hari, Selasa dini hari juga. Dan yang versi resminya harusnya akan rilis di 12 atau 13 dini hari. Nah, 18.6 yang beta pertama harusnya akan rilis di minggu yang sama, di 12 atau 13 ini. Jadi akan berproses ya, beta 1 di minggu ini, beta 2 di minggu ini. Versi RC-nya mungkin ada di awal Juni sini, dan yang versi resminya akan berbarengan dengan iOS 19 yang versi beta di tanggal 9 Juni atau tanggal 10 Juni dini harinya. Oke, paling itu aja yang bisa gue share ke kalian mengenai 18.5 beta ketiga ini. Kalau kalian tertarik bisa langsung update aja, tapi pastikan untuk backup iPhone kalian ke komputer atau mungkin ke iCloud, biar semua data penting kalian tuh bisa terselamatkan kalau memang amit-amit iPhone kalian tuh bermasalah pada saat update iOS-nya. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian nggak keberatan bisa di like videonya, share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.